Mhm. Nah, di influencer marketing itu kan terbagi, tiernya terbagi banyak tuh, Om. Mhm. Ada mega influencer, makro influencer, mikro influencer, nano influencer. Mmm. Makanya kita pakai software kalau bekerja. Oh ya? Ada software sosial media yang bisa screening akun si KOL itu. Lu ketika screening itu, lu pernah nggak nemuin Sering. Yang bahkan 70% fake ada. Oh iya? Ada. Di perkopian ada beberapa. Oke, ini dia Aryo Fajar. Oke, apa kabar Aryo? Baik, Om. So, Sehat. Aryo ini mungkin kalau orang-orang di kopi ini Nggak mungkin kenal gue. nggak terlalu banyak karena lu juga nggak terlalu tampil juga di depan ya. Betul. Tapi padahal ya kalau mau teman-teman tahu ini Aryo ini adalah the man behind the gun tim marketing dari Tovin Indonesia. Biasa aja. Ya, Halo iya. semuanya. So, jadi saat ini status lu sebagai Sekarang posisi gue di Tovin sebagai Head of Marketing. Head of Marketing. Itu Yeah. mulai dari tahun berapa lu join ke Tovin? Gue join sama Tovin tuh di awal 2018, berarti sekarang udah hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun. 5 tahun. Jadi memang sebelumnya Tovin tuh kan nggak punya departemen marketing. Iya. Nggak ada marketing person, marketing guy-nya nggak ada. Jadi gue orang yang pertama di hire sama owner untuk ngedevelop dan ngejalanin strategi marketing. Oke. Gitu. Nah, kemudian apa yang lu lakuin ketika lu masuk ke company ya, perusahaan yang nggak punya divisi marketing, ya kan? Lu mesti harus ambil tim, ya kan? Terus betul. ngumpulin tim dan apa yang lu lakuin ketika lu mau mempromosikan atau bikin materi marketing tentang perusahaan yang kopi-kopian? Iya, sebenarnya dulu ini industri yang jauh berbeda sih Om. Iya. Gue basicnya dari media, gue basicnya dari agency, gue basicnya dari perusahaan obat-obatan. Iya. Terus gue nggak ada hubungannya. Iya betul. Dulu gue ibaratnya kayak jualan copywriting, gue jualan creative things, gue jualan obat, sekarang gue jualan kopi. Gitu. Iya, terus? Jadi itu memang sebenarnya challenge banget untuk catch up sama isunya gitu kan. Sampai kaget gue pertama kali karena Tovin punya banyak produk ya, bikin gue harus lebih cepat belajar tentang product knowledge-nya, industri landscape-nya seperti apa gitu, dan itu tantangan sih. Dan awalnya gue itu ketemu owner bukan untuk sebagai head of marketing. Nah, terus? Jadi awalnya gue itu ditawarin posisi sebagai brand manager suatu brand A. Untuk mengelola brand. Salah satu brandnya. Satu brand yang dinaungi sampai top-top. Oke. Terus ngobrol sama owner, sama CEO, terus akhirnya dari obrolan gue ceritain tuh kan experience gue di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Akhirnya dapet tawaran untuk gimana kalau lu ngebangun marketing, kita belum punya, Tovin belum punya marketing. Ya lu kerjain lah apa yang pernah lu kerjain gitu. Dan gue sih don't mind sih karena itu kan emang skill gue di situ, pengalaman gue di situ. Akhirnya ya udah gue develop. Developnya memang cukup susah sih Om. Pertama, Tovin kan dulu banget ya, model bisnisnya konvensional ya, konservatif ya, pedagang lah istilahnya. Ada barang jual. Belum melakukan aktivitas atau kreasi strategi marketing yang gimana-gimana gitu kan. Kalau company yang konvensional seperti itu, siapa sih yang mau bikin tim khusus marketing sendiri yang nggak ada hubungannya dengan selling? Iya, itu betul. Gimana lu meyakinkan itu? Iya, apalagi keinginan dari CEO pengen punya corporate image yang bagus untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu kan. Akhirnya ya udah gue calling teman-teman gue di agency, teman-teman gue di media sama di beberapa perusahaan untuk join. Jadi dalam waktu sebulan itu gue bisa dapetin sekitar 10 orang. Dan itu di-approve? Di-approve. Wih, 10 orang. Sampai owner juga kaget gue bisa secepat itu karena gue kontak temen gue untuk lu mau join gue nggak, lu mau ikut gue nggak gitu kan. Tapi lu gimana cara ngeyakinin CEO atau owner ini yang nggak pernah punya maksudnya perusahaan itu kan selama ini kan di perusahaan dagang yang sampai mau lebih one step ahead untuk bikin tim marketing sendiri itu lu gimana ngeyakinin mereka sampai lu di-approve buat sampai tim 10 itu banyak loh. Sebenarnya itu bukan gue meyakinkan sih, tapi lebih kayak sudah ada kesadaran dari founder atau owner akan pentingnya marketing gitu. Nah mungkin
dulu marketing cuma dinilai sebagai event marketing aja. Marketing kan luas. Akhirnya dari obrolan sama owner, gue jelasin secara in general marketing landscape itu seperti apa, marketing structure itu seperti apa, dan pekerjaan marketing itu apa aja. Yang pasti gue dengar dulu apa maunya, apa goalnya, apa keinginannya. Dari situ baru gue bisa bikin struktur organisasi marketing. Jadi makanya gue hiring anak PR yang dekat sama media-media karena kita pengen media friendly lah ya gitu. Kemudian gue hire anak yang special event yang harus kenal sama supplier. Special event ya, bukan specialty coffee. Bukan. Tapi susah sih nyari talent yang memang ngerti marketingnya udah bagus, dan juga suka kopi itu agak susah waktu itu. Karena kalau nggak suka, nggak mau mempelajari, akhirnya yang disampaikan kayak paling gampang lah untuk bikin copywritingnya aja ntar ribet sendiri dia. Terus yang paling kentara dari semua kegiatan dari semua struktur adalah kreatif marketing. Jadi gue hire fotografer, videografer, motion graphic designer, dan satu lagi digital marketing. Dulu tuh Taufim belum ada orang yang nge-lead digital aset kita, website, social media, dan bagaimana kita melakukan iklan yang secara tepat dan benar, berkompetisi di metadata lah segala macam kayak gitu. Akhirnya ya udah, dengan adanya mereka, gue susun program kerja. Si PR nih kerjanya begini, si event kerjanya gini, gitu-gitu sih. Ya so far sampai sekarang dan tetap dipercaya untuk running semua. Iya, karena setelah yang pasti ya, kita lihatnya faktanya setelah ada tim marketing ini yang di-lead oleh lo ini, jadi lebih aktivitas marketingnya jadi kelihatan banget sih. Betul. Walaupun memang masih banyak PR lah ya. Karena kerjaan marketing ya nggak cuma bisa sekali tembak langsung jadi. Betul. Terus nih ada program apa lagi gitu. Nah, mungkin yang bisa di-share ke audiens ini ya. Banyak orang yang masih hari ini tuh masih salah kaprah menganggap marketing itu ya penjualan. Marketing itu ya sales ya. Namanya marketing itu tuh ya dia jualan, padahal sebenarnya ilmu marketing itu kan nggak ada hubungannya dengan selling ya maksudnya. Nah, ini lu bisa jelasin apa bedanya si marketing ini dengan sales? Dulu kayak pelajaran kuliah nih gue. Sumpah, pelajaran kuliah. Karena ini penting loh buat teman-teman cafe owner juga untuk mempertimbangkan perlu nggak nih punya divisi marketing. Buat organisasi yang kecil ataupun company yang kecil biasanya marketing sama sales dijadiin satu tuh Om. Kegiatan marketing sama kegiatan sales jadiin satu demi mengirit biaya karyawan. Gitu. Nah, temen gue aja yang punya koperasi, ini dia ngomong bagian timnya dia yang bagian jualan, nawar-nawarin, kredit, itu marketing, bukan sales. Padahal itu dia sales. Keliru ya. Kalau marketing adalah kegiatan bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita punya, produk dan service yang kita punya melalui marketing communication channel, mulai dari yang online maupun yang offline. Offline you name it lah, mulai dari sosial media, website, banyak lah. Offline bisa kegiatan dalam bentuk printed, nyebarin brosur, event dan segala macam. Jadi memang mereka ini punya deskripsi kerja yang berbeda, tapi memang saling support satu sama lain. Kayak gitu. Let's say lah kayak di Taufin, misalnya ada mesin baru masuk. Gitu. Yang pertama di briefing adalah tim marketing dari principal. Bahkan tim sales kita itu mungkin departemen yang nomor sekian untuk di-brief. Yang pertama di-brief itu adalah marketing. Karena ini kan bagaimana menentukan komunikasi ke publik ya, komunikasi ke kopi komunitas gitu ya. Apa yang mau di-highlight, apa yang mau di-emphasize dan segala macam kayak gitu. Nah, dalam perjalanannya kalau dalam Taufin sendiri misalnya kayak ada barang-barang yang memang seharusnya pengen kita movingin gitu kan, pengen kita komunikasiin. Biasanya gue ngobrol sama sales manager, kira-kira mau dibikin campaign yang seperti apa, atau kegiatan yang mau seperti apa, kayak begitu. Memang berbeda sih, seharusnya memang dipisahkan karena aktivitasnya tuh berbeda sih. Kalau ibaratnya, kalau ibarat kereta itu si marketing itu kepala lokomotifnya, sales itu di belakangnya tinggal nyayur, tinggal gayung, kayak gitu.
Jadi sebenarnya kalau ketika branding ini benar-benar marketingnya ini udah jalan kuat ini, sebenarnya sales ini pun juga nggak terlalu susah untuk cari customer. Iya, seharusnya gitu. Karena ketika message ini udah nyampe ke customer, customer ini, publik ini akan nyari branding itu ya. Betul. Itu sebenarnya yang mau di-create itu ya. Power dari corporate brand itu yang pengen kita bangun. Gitu. Nah, sekarang pun juga kalau kita lihat memang banyak coffee shop ini yang modern ya udah menjalankan itu ya. Udah menjalankan punya divisi marketing. Bagus-bagus bahkan sekarang. Ya. Tapi yang kedai-kedai kopi atau coffee shop yang independen di daerah-daerah kan juga banyak, dan mereka kita tahu nggak banyak juga yang punya ilmu marketing seperti itu. Jadi mungkin perlu dikasih insight ya. Kayak aku sendiri kan juga nggak ngerti nih, apakah kita perlu punya marketing atau enggak. Nah, idealnya sebenarnya ya itu kita harus menyisihkan budget berapa persen sih untuk budget untuk khusus marketing yang nggak ada hubungan dengan penjualan ini. Oke. Tapi sebelum gue mengarah ke jawaban itu, gue lebih suka kayak setiap orang itu punya jiwa sense of marketing loh Om. Kayak the way you dress up itu kan salah satu marketing things. Kayak lu pengen menampilkan sosok seorang Willy di publik itu seperti apa. Itu marketing, itu branding. Waduh, aku pakai ini putih ini aja tadi sih Hans bilang, oh kalau pakai baju dalam gimana sih? Jadi nggak perlu dipikirkan untuk yang small medium business ya, small coffee shop kayak, aduh gua mau hiring tapi nggak punya biaya, terkendala. Dari si ownernya aja, kalau memang dia tahu dan paham marketing, dia bisa menjalankan itu sih. Kayak gitu. Cuman kan banyak yang nggak paham, kayak aku juga nggak paham nih. Banyak yang mungkin kurang paham bagaimana membuat konten marketingnya sih. Ya, ini ngomongin yang lebih dalam lagi. Nah, biaya marketing nggak ada patokan parameter atasan sih Om. Tapi kalau di industri-industri, across industri, biasanya paling standar itu 2,5% dari omset. Oh, 2,5%. Oh ya, nggak terlalu besar juga ya. Nggak terlalu besar sih. Ya, at least dari 2,5 ini, at least kita mulai dari small dulu 2,5%. Ini mau diapakan nih dana ini? Apakah kita mau, let's say paling gampang nih, buat bayarin influencer. Betul, spendingnya mau diapain. Bahkan ada yang double digit, ada beberapa coffee shop atau brand coffee shop yang memang ada yang 7%, 10%. Oke, tapi tentu dengan KPI yang lebih kenceng lagi ya, maksudnya lu ngelempar 10% lu harus dapat 20%, 20-an gitu. Agak serem juga sih. Iya. Bahkan ya kalau kita suka baca-baca ini ya, tips-tips marketing atau apa itu, kadang beberapa perusahaan gede itu bahkan sampai setengah budgetnya itu untuk buat marketing. Gitu. Agak serem juga sih itu. Yang pasti sekarang kita harus melek marketing, dan gue sekarang happy karena orang sekarang sudah sudah sadar melek marketing sih bos. Om, itu bisa kelihatan dari bagaimana konten-konten mereka dibuat. Konten-konten marketing mereka di sosial media udah mulai bagus-bagus, effortless tapi engaging gitu-gitu ya. Itu oke sih. Effortless kayak podcast ini ya. Editingnya cuma depan belakang upload. Iya. Yang penting kan isunya bagus kan, kayak gitu. Yang penting isinya ya. Betul. Nah, tapi lu ngalamin ya jadi marketing dari ibaratnya era jadul sampai sekarang, lu membuat materi-materi marketing itu lebih mudah sekarang atau dulu? Dan ini makin kesini makin susah. Efisiensinya lebih efektivitasnya lebih bagus yang mana? Yang model konvensional zaman dulu, yang belum sosial media belum seperti sekarang, atau dengan sekarang? Oh, sekarang makin segini makin tantangannya makin banyak. Jadi orang udah banyak alternatif bacaan, alternatif platform, itu ngebuat kita tuh harus punya konten yang signature, ya, punya konten yang berciri khas. Apalagi behavior netizen itu kayak misalnya di IG, lu cuma dapat waktu 1-7 detik untuk bikin konten yang menarik, karena kalau konten lu terlalu panjang 7 detik ya 7 detik aja. Damn. Bahkan billboard di luar tuh cuma 2 detik, kayak Videotron tuh cuma 2 detik. 7 detik ibaratnya kalau 7 detik nggak menarik, mereka langsung skip. Kayak gitu. Chance-nya cuma 7 detik. Betul. Jadi ada beberapa insight-insight dari memang marketing agency dari internasional maupun lokal yang ngasih tahu bahwa kapan lo harus posting, terus berapa lama durasi ideal dan segala macam, itu kita pakai sih sebagai fondasi kita bekerja sih. Kayak gitu. Ini berapa detik? Ini berapa menit?
kita nanti podcast ya 40 menitan lah ya. Atau 40 jam juga kita layani. Iya gitu. Wah, gila ya. Jadi sekarang justru dengan makin mudahnya sosial media diakses ini, justru challenge-nya lebih tinggi ya. Lebih bleeding. Karena semua orang juga jadi lebih gampang untuk orang belajarnya juga lebih cepat. Betul. Berarti kompetisinya makin ketat. Kuat, ya. Dan gue jujur kalau ada platform baru lagi, gue malah ngos-ngosan sih. Kayak, apalagi sih ibu gitu kan. Kayak, aduh bikin lagi gitu kan. Oke, sekarang yang ada di, kita ngomongin sekarang nih, di TOF ini. Sosial media apa aja yang dipakai? Semuanya aktif Om. Semuanya aktif. Gila. Platform yang kita pakai untuk digital ya. Untuk semua sosial media kita aktif. IG kita punya 7 akun bisnis di Instagram, 3 akun brand. Kita kelola. Berarti total 9 akun yang kita kelola. Itu dari IG doang. Itu dari IG doang, ya kan. Facebook tetap kita jalanin. Facebook masih? Masih, karena market di daerah itu Facebook masih cukup bagus ya. Oh iya? Gitu, ya. Engagement di Facebook itu masih cukup bagus untuk di luar Jawa gitu. Terus kita masuk ke TikTok. TikTok bahkan gua hire spesialis content creator yang memang nge-develop TikTok karena behaviornya beda, algoritmnya juga beda. Lo lihat sendiri dan happy-nya gue adalah TikTok Tovin salah satu yang TikTok cukup populer di antara account TikTok yang lain di luar sana ya, kayak gitu. Karena dari bahasanya kita beda. Editorialnya itu kita bedain Om, nggak mirroring Om. Jadi kita bedain. Jadi padahal kan mulainya kan juga belum lama TikToknya Tovin. Iya, baru hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun lah. Tapi naiknya progresnya bagus gitu. Ya. Karena kita pelajari apa yang menarik di TikTok. Itu very challenging. Jadi kita tuh konsepnya nggak mirroring kalau di TikTok. Semuanya tuh misalnya isu A ini diolah sama sosial media strategis untuk IG tuh begini point of view-nya. Tapi di TikTok itu point of view-nya harus diubah lagi segampang mungkin, sesimpel mungkin, semenarik mungkin, se-effortless mungkin. Tips supaya ini viewer banyak di TikTok. Nari-nari. Enggak. Masa itu lagi ya, tipsnya gimana? Pasti kita harus punya gini sih. Gue nggak terlalu jago di TikTok, tapi ada beberapa hal dari anak gue yang mengasih insight gitu ya. Kayak pertama harus punya ciri khas. Makanya kan setiap TikTokers yang terkenal itu punya ciri khas. Ya entah itu dari penyebutannya, mukanya, penampilan gitu kan. Openingnya segala macam. Terus kontennya mau apa, segmennya, mau kayak gimana, ringan. Apakah lu yang penganut quality ataupun ya receh. Ada yang receh kayak gitu ya. Dulu kita bagus banget, bikin Haryo gitu-gitu kan. Engagementnya kok kecil gitu. Tapi dibuat sedikit effortless, ternyata meledak gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Terus kita YouTube juga aktif. Tapi kalau kayak TikTok gitu ya sorry. Itu apakah memang kayak lu bilang tadi harus ada ciri khasnya? Apakah itu harus continue gitu terus? Iya. Atau kita bisa bikin satu konten yang langsung ada tips tertentu yang bisa langsung boom? Itu uniknya TikTok sih Om. Algoritmnya nggak ada yang tahu. Jadi memang nggak bisa diprediksi ya? Cuman mereka doang yang tahu kayak gitu. Cuman dari beberapa pengelola konten creator yang ngelola TikTok, ya kita memang harus rajin sih bikin konten terus gitu. Apalagi kalau mau di-monetize ya kayak ada TikTok Shop dan segala macam, kita harus rajin. Jadi continue dulu terus bikin konsisten terus sampai ya kita nggak tahu ini ngehitnya kapan gitu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ada satu konten yang di IG hit, bagus engagementnya, tapi di TikTok sama sekali melempem. Betul. Gak ada yang tahu. Itu sih aku juga, sumpah. Aku tinggi cuma di IG, aku nyoba di TikTok pun juga nggak gitu jalan ya, segitu aja gitu. YouTube gimana YouTube? YouTube ada, cuman kita nggak seaktif TikTok ya sama IG, tapi setiap bulan pasti kita ada. Lebih kayak unboxing produk ataupun preview produk sih, kayak gitu. Oke. Nggak gimana-gimana. Terus karena Tovin ini kan lebih kuat di model B2B, kita juga masuk ke LinkedIn. LinkedIn. Ya ini lebih kayak ngasih tahu bahwa Tovin eksis, kita sebagai entitas bisnis nge-support untuk another business. LinkedIn itu lebih kayak KTP lah ya. Iya, betul. Rata-rata kan eksekutif yang ada di situ ya. Sebagai perusahaan ada di situ. Itu beda lagi kontennya, diolahnya, nggak boleh mirroring lagi. Gaya bahasanya lebih sedikit formal lagi.
Jadi pekerjaan social media strategis ini PR cukup banyak bagi bikin konten yang buat IG, terus buat TikTok sama buat LinkedIn. Iya, kayak gitu. Dan bahkan dulu waktu aku masih join di Tovin, waktu itu kita kan juga bikin platform, ya kan, e-learning untuk teman-teman kopi, teman-teman barista. Wah itu proyekan ini ya, itu ketika COVID ya? Iya, ketika COVID, karena kita kan punya ide bikin pembelajaran yang bisa diakses orang tanpa harus tatap muka. Betul. Gitu. Terus kenapa lo tinggalin? Ya karena lo mau nggak mau harus pulang kampung ya, so sorry. Padahal kita udah ini ya. Itu udah berapa sih? Oh, itu udah hampir 70 mentor ya? Wah, kelasnya cukup banyak. Iya, terus kita waktu itu kita udah bikin video ya dalam apalagi awal-awal ya dalam sebulan kita 30 video apa 40 video. No, dalam waktu 2 bulan kita udah produksi itu total 100 lebih video. 100 video. Itu mulai dari Loro Jongrang sih. Iya, dari menu, video bikin menu sampai yang mentor-mentor itu sayang banget sih itu agak sebenarnya masih dijalanin nggak sih? Masih jalan, itu menjadi salah satu suplemen servisnya Tovin ya. Maksudnya kayak buat teman-teman yang mau belajar tentang kopi, bisnis, dan yang lainnya, itu bisa tetap mendapatkan akses daring class itu sih, kayak gitu. Masih. Ya, at least mungkin sekarang lagi pause. Ya, lagi berhenti dulu, tapi platform itu masih bisa dimanfaatkan. Orang kalau mau nonton video-video pembelajaran tentang kopi, F&B ya lebih luas ya malah ya. Itu masih ada, dan ketika ini udah ada, next mungkin kalau mau tinggal dilanjutin, udah ada. Sebenarnya akan dilanjutkan, tapi gue nggak bisa spill sih. Itu akan baru lagi kita menunggu suatu project kan yang dimana nanti e-learningnya akan new e-learningnya Tovin. Tapi memang nggak dimatiin ya itu? Nggak dimatiin. Masih ada kok yang nonton, masih ada. Mantap. Gitu. Ya at least ya apa yang kita bikin masih kepake lah. Masih ada, betul. Kalau nggak salah sekarang ada 7.000 user registration yang sudah join di Tovin e-learning sih, kayak gitu. Jadi segitu ini ya. Jadi ternyata divisi marketing itu kalau di sebuah kita let's say ngomong company yang memang proper ya, itu memang dibutuhkan ya. Betul. Karena banyak aku lihat nih ya, lebih banyak company ini yang fokusnya lebih ke sales ya, daripada mereka punya tim divisi khusus marketing sendiri itu ya. Dan ini memang juga bisa diaplikasikan di coffee shop yang memang perlunya juga harus ada hal-hal. Lo tau nggak jumlah tim marketing di seluruh Tovin di seluruh Indonesia ada berapa? Total semua cabang juga nih. Ada 30. Cukup banyak, makanya prinsipal cukup kaget. Gila 30 karena kita ada di 18 kota. Satu kota aja let's say 1 sampai 2 orang. Ya, pertama yang ngelola sosial media, yang satu lagi anak kreatif. Anak kreatif itu harus bisa foto, harus video, desain segala macam karena mereka punya kebutuhan. Anak-anak di cabang itu juga harus bisa mengelola event-event cabang secara mandiri. Jadi kita dari pusat tetap ngebantu, tapi buat event-event skala kecil mereka lah yang handle sendiri. Jadi satu tim itu minimal 2 ya kalau untuk ya let's say small business lah ya. Minimal 2 nih. Jadi yang satu bagian apa ya? Social media strategis. Satu social media strategis, yang satu kreatif. Kreatif itu gimana bedanya apa nih? Beda sih. Tapi semuanya tergantung kebutuhan dari coffee shop ya. Tapi yang mungkin urgensinya sekarang bagaimana mengkomunikasikan brand itu di sosial media. Berarti ketika platformnya sosial media, yang dibutuhkan, talent yang dibutuhkan itu adalah orang yang mengelola sosial media atau disebut social media strategis. Oke. Ya, dia tugasnya bikin konten, editorial plan, sampai evaluasi sosial media. Evaluasi itu setelah di launch hasilnya gimana? Iya, sebulan sekali dilihat kualitas report dari akun tersebut. Dia juga bisa bekerja ngurusin soal KOL sih sebenarnya. Jadi admin yang jawab pertanyaan segala macam lah kayak gitulah ya. Nah, yang satu lagi itu namanya creative and production. Biasanya kalau anak kreatif itu terdiri dari harus bisa foto, video, sama desain grafis. Kalau budgetnya pengen di press ya, satu orang itu harus bisa tiga-tiganya. Multi talent, multi talenta. Gitu. Minimal punya 2 itu udah cukup oke kok.
Minimum start dari 2 itu udah cukup oke. Iya. Kalau syukur-syukur anak sosial media strategis itu bisa ngejalanin iklan sosial media ya. Jadi kita nggak butuh hire digital marketing lagi gitu. Oke. Seenggaknya itulah yang mandatory Gitu lah ya. kayak gitu. Nah, kalau hari ini itu influencer itu masih impact-nya masih gede nggak sih ya menurut lu nih? Ya bukan maksud kita menyudutkan influencer ya, enggak ya, tapi at that time kita tahu influencer ada di mana-mana, endorsement produk itu kayak sangat impact-nya cukup tinggi. Nah, tapi hari ini tuh gimana yuk? Oke, kalau dari in general ya Om, industri landscape in general mandang influencer marketing ya masih tetap bagus, masih tetap impactful, dan makanya Taufin juga masih menggunakan beberapa sosok sebagai influencer. Salah satunya adalah Michael Jackson sebagai BA kita. Cuman yang perlu digarisbawahin adalah ya ini obrolan gue sama marketing club community di Jakarta lah, orang-orang marketer di Jakarta. Ada kecenderungan influencer marketing di Indonesia sekarang itu udah sifatnya udah jenuh, udah saturated. Karena ini khususnya buat yang selebgram ya, bukan ya, yang KOL ya, yang endorse barang segala macam. Besok dia ngomong produk ini bagus. Besok dikasih produk ini dibilangnya bagus gitu kan. Jadi kan netizen tuh udah tahu bahwa ya ini berbayar gitu kan. Pasti apa yang dibilang pasti selalu bagus kayak gitu. Makanya again tantangan marketer di sini adalah membuat konten sebagus mungkin, sesoft mungkin, sehingga ya lebih storytelling, sehingga itu bukan konten yang iklan doang tapi punya cerita dan secara tidak langsung ternyata dia beriklan ya. Ternyata itu iklan ya misalnya kayak gitu sih. Cuman influencer marketing masih bagus sih. Karena ya terutama kayak di daerah-daerah ya. Ada banyak. Di daerah kan udah mulai muncul nih ya selebgram ala-ala ya, yang at least followernya udah di atas 10.000, 20.000, mereka udah terima endorsement atau udah berbayar lah intinya. Itu kadang kita masih ini mama kita hire mereka ini masih efektif atau enggak gitu loh sebenarnya. Kita kadang masih ragu. Nah itu yang harus dicermatin sih Om sama brand owner atau pemilik coffee shop, bahwa jangan terpaku yang namanya number of followers. Di Taufin atau di marketing gue selalu emphasize tim digital bahwa kita jangan terbuai sama yang namanya centang biru, mereka yang sudah centang biru ataupun yang followersnya udah 100.000. Nah di influencer marketing itu kan terbagi tiernya terbagi banyak tuh. Ada mega influencer, makro influencer, mikro influencer, nano influencer. Ya. Dimana mereka punya diklasifikasiin berdasarkan number of followers. Nah, biasanya ketika kita memilih influencer itu, kita melihat ini influencernya screeningnya di sosial media seperti apa. Nah, kelasnya seperti apa, marketnya dia. Marketnya seperti apa. Makanya kita pakai software kalau bekerja. Oh iya? Ada software sosial media yang bisa screening akun si KOL itu. Oh iya? Ada. Jadi apa aja yang di-screen sama yang dia? Bisa di-screening pasti adalah number of followers udah pasti. Followers fake-nya, robotnya ada berapa tuh kita bisa ketahuan. Kayak gitu. Iya. Interest-nya tuh seperti apa? Interest-nya dia sama followers-nya itu interest-nya rata-rata apa ya? Misalnya gitu loh. Ngerti gak? Ini menarik nih. Lu ketika screening itu lu pernah gak nemuin? Sering. Yang bahkan 70% fake ada. Oh iya? Ada. Di perkopian ada beberapa. Ada yang 30% fake, ada yang 20% fake, ada. Terus by location followers banyak kan di mana? Let's say kayak misalnya lu pengen jualan beans cuman di Jawa Timur, terus ternyata dia base-nya ada di Jakarta kan nggak masuk kan? Makanya harus dilihat by location. By number. Iya. By usia juga bisa dilihat. Oh, usianya berapa nih followersnya si Willy? Oh, rata-rata usia 40. Sementara lu pengen jualan baju high beast yang buat teenage gitu kan. Kadang kan nggak nyambung kayak gitu. Oh, bisa kelihatan ya di situ ya. Betul. Jadi ya kita pemilihannya sih kayak gitu sih. Lucu. Ada ya, influencer udah centang biru. Jarang sih yang 100%, sekarang influencer 100% tuh jarang sih. Gini loh. 90 juga jarang sih. Nah, kayak aku aja nih ya. Kan aku organik nih follower, nggak pernah beli.
Tapi aku yakin di situ pasti juga ada bot. Aku juga nggak tahu itu dari mana, gitu loh. Pasti ada. Kadang aku lihat beberapa follower, ini follower yang nggak jelas, nama bule, pakai angka-angka. Pasti. Postingan cuma satu, apa kayak gitu. Padahal kita juga nggak pernah beli, nggak pernah apa, tapi kayak gitu juga. Iya, itu pasti ada, Om. Karena kan juga ada agensi yang jualin followers kan. Akhirnya dia menyebar account-account fake itu. Kayak gitu pasti ada. Kayak gitu. Pokoknya sekarang teman-teman coffee owner nih buat marketing coffee shop, jangan terpaku sama dia udah centang biru ataupun. Jadi apa yang dilihat dong? Kalau kita nggak lihat dari follower, apa yang harus dilihat? Yang pertama sebenarnya paling gampang itu kalau lu nggak pakai software ya. Lu buka IG mereka, random, checking random, lihat postingan-postingannya. Kayak, misalnya kayak, kok yang like dikit ya? Kok yang komen dikit? Itu udah tanya-tanya tuh, misalnya kayak begitu. Kalau masih kurang, terus lu juga harus tahu bahwa ini sesuai nggak sama produk yang akan lo endorse gitu. Jangan mentang-mentang dia bintang di daerah, ternyata memang dia nggak suka kopi. Followersnya tahu dia nggak suka kopi, terus lu kasih kopi, kan agak aneh kan, kayak gitu. Betul. Jadi memang harus kayak gitu. Tapi sekarang banyak kok software yang gratis, lu bisa pakai sebulan gratis, coba lu screening, itu bisa kelihatan. Makanya kerjaan marketing sekarang makin sini makin gampang, gitu. Iya, tapi compete-nya di luar yang ini yang lebih makin kompetitif ya. Iya, gitu. Oke, tapi susahnya kan juga begini ya, kita checking random, jumlah like, ini nggak terlalu banyak, komen juga nggak terlalu banyak, tapi dia juga ada yang tiba-tiba satu postingan ini yang like-nya gede banget, jomplang banget kayak gitu, terus kita screeningnya gimana lagi tuh? Kita juga like juga bisa dibeli juga. Like bisa juga dibeli juga sih, ya. Ya itu makanya butuhnya software. Tetap balik lagi ke software. Kan ada ya sistem itu ada untuk membantu sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan, kan? Kayak gitu. Aku sih juga dulu paling gampangnya juga ngelihatnya begitu. Jadi kelihatan ada yang followernya gede, lihat dulu nih jumlah like-nya banyak nih nggak, rata-rata average-nya dia per postingan ini. Tapi hari ini likes juga bisa di-hide. Iya, IG itu emang agak sekarang ya agak di-hide ya. Kesel kan? Kesel. Kita lihat cuma di-like sama ini and others. Ya, ini like-nya berapa nih? Makanya butuh software bisa ngebaca gitu kan. Oke, jadi teman-teman harus pakai software. Lu spill dong software-nya apa? Software yang paling terkenal namanya Modas ya. Modas. M-O-D-A-S-H. Modas. Oh, Modas. Ya, itu biasa dipakai sama anak-anak marketing sama agensi marketing. Oke, jadi dari situ bisa screening ya? Iya, bisa screening. Ntar coba mau lihat, ini siapa-siapa nih? Ayo, berapa persen yang fake nih? Ada. Aduh, nggak ada habisnya ya marketing ini ya? Iya. Berarti tapi sekarang aktivitas marketingnya lebih banyak memang berarti sosial media ya? Paling banyak memang hampir 60% di sosial media sih. Di digital ya Om ya, bukan di sosial media aja. Di digital ya. Ngerjain website, metadata, bagaimana kita populer di mesin pencarian Google dan segala macam. Itu kan ada orang yang ngerjain. Nah itu tim gue ngerjain itu kayak gitu. Event gimana? Karena dulu satu yang benar-benar unforgettable, membekas ya, benar-benar masterpiece-nya dari Taufin itu adalah Brewfest. First time gue ketemu sama lo di Brewfest kan? Iya loh. Sebelum Brewfest gue kenalan dulu. Iya gue nggak ngerti. Kenal di Cikini kan, Menteng ya? Iya di Menteng ya sama Shirley kan. Kenalin nih Arya, di siapa? Dia nggak pernah tahu nih. Dia marketing, marketing. Aku juga masih nggak ngerti marketing kegiatannya apa waktu itu. Lu minta gue jadi pembicara, ya di situ ya. Oke lah buat Taufin, jalan yuk. Iya. Itu gimana Brewfest kelanjutannya? Nah, ini yang membedakan Taufin sebelum ada marketing dan sesudah ada marketing. Jadi event jauh lebih terkelola dengan bagus. Apalagi kan keinginan dari founder adalah kita kok tap in mulu sama event-event orang ya. Dari expo segala macam. Pengen banget punya yang namanya event mandiri kita. Makanya kita ada yang skala lokal, ada yang skala nasional. Salah satunya Brewfest. Itu melibatkan hampir banyak semua coffee influencer lah ya. Sayangnya banget, dan itu cukup besar sekali, mulai dari pendanaannya, organizing itu banyak banget. Itu ada diskusi, kita manggil banyak lah pokoknya. Di Senayan City kan waktu itu lu juga sebagai salah satu pembicara dan juga MC ya.
MC nggak, waktu itu aku pembicara aja sih. Pembicara kan, aja. Gitu. Dan 2 bulan setelah Brewfest langsung COVID kan. Iya. Jadi memang kedepannya kita pasti akan melakukan kegiatan yang sama, Brewfest selanjutnya. Dan nanti di bulan Juli, ini gue spill dikit ya, lu pasti juga. Oh iya, bulan Juli ada apa? Di bulan Juli ini, Taufin akan bikin event yang gak pernah ada di industri F&B manapun. Apa tuh? Iya, belum ada. Pokoknya belum ada. Salah satu terunik, terunik pokoknya ada di bulan Juli. Apa nih? Nanti gue spill. Jadi kayaknya gue tahu yang lu maksud deh, karena kemarin gue sempat ngobrol sama Federico, dia nyebut ada mau bikin ini. Kayaknya itu deh. Oh, karena ini melibatkan dari bukan kopi aja tapi across F&B. Oh, business. Really? Kita pengen cross. Oh, jadi gak cuma dari buat orang-orang kopi aja? Ya, kita semua. F&B. Karena kan Taufin juga sekarang nggak mau, bukan hanya pengen dikenal sebagai kopi. Tapi alat kitchen. Ya, okay. Kita pengen dikenal sebagai F&B solution. Iya, betul. Produknya juga makin banyak ya sekarang ya. Event lainnya yang skala nasional ada ini Maverick. Tahun lalu, kalau kata prinsipal, campaign Maverick di Indonesia ini yang paling sukses di antara distributor country yang lainnya. Loh, kita campaign kan cuma roadshow gitu doang sih. Roadshow, kita di 15 kota. Maksudnya itu kan hal yang biasa Itu hal biasa, cuman konsepnya yang berbeda. Kita bawa brand ambassador, kemudian kita undang potential customer dan existing customer. Ngundang MC dari Kediri. Kita presentasi, kita test drive, besokannya ada kegiatan touring ke coffee shop gitu ya. Itu akhirnya membuahkan hasil yang cukup bagus. Number of sales pasti. Jadi titik ukurnya ya number of sales. Titik ukurnya dari lagi. Dan penerimaan audience itu cukup bagus sama Maverick. Tapi kita ngelakuin itu kan mulai sejak Eagle One kan. Sejak Eagle One kita mulai bikin roadshow kan. Cuman beberapa daerah terkendala COVID itu banyak cancel. Betul, apalagi dengan bantuan sekarang sosial media banyak. Terus anak marketing Taufin juga banyak. Mereka punya account masing-masing, jadi pengelolaannya itu serempak. Jadi toanya, gaungnya itu emang lebih gede sih. Iya. Gitu. Maverick oke lah ya. Maverick salah satu yang sukses. Gila. Mau lagi roadshow? Mau dong. Jangan lupa kalau ada. Jangan lupa di Semarang sama Jogja, di sidewalk. Daerah yang dekat-dekat bolehlah, Surabaya. Pokoknya gue kalau udah kehabisan ide nih siapa nih sosok yang ini nih. Ya udah nih gue langsung April. Murah meriah ya. Tapi gimana Om kalau gue April Om? Harga biasa. Harga biasa ya. Oke. Terserah. Aduh. Oke ya. Buat ini. Kita kalau ngobrol gini nggak habis-habis ya. Ya. Oh, terus satu lagi nih, aku jadi ingat nih, kamu kan tadi bilang bahwa branding itu kan ibaratnya mulai dari kayak diri sendiri nih. Kita bagaimana kayak kamu bilang aku berpenampilan nih. Dan aku lihat ini ya, kamu sejak aku kenal kamu pertama nih, kayaknya di kantor ini kamu best outfit banget. Wih, mantap loh. Terima kasih atas wordnya loh. Kok bisa best outfit terus sih? Tiap kali ketemu. Gue nggak pernah lihat lu pakai baju yang seadanya berantakan, nggak pernah, beneran loh. Lu belajar outfit di mana sih ya? Enggak lah. Atau lu sengaja bilang, kalau marketing branding mulai dari diri sendiri, jadi you walk the talk nih. Oke. Enggak. Kalau untuk berpenampilan tuh harus ya marketing. Ini gua spill dikit. Gua rekrut anak marketing di Jakarta. Syaratnya pertama, nikahnya nanti ya. Gue cari yang lebih single. Jadi kalau pertanyaan pertama adalah bukan apa yang lu bisa. Pertanyaan pertama kalau gue rekrut orang, lu kapan mau nikah? Gitu. Karena kalau di marketing kan kerjaannya tuh cukup banyak ya. Apalagi kalau event kan kalau udah punya anak kan izin anak apalah gitu. Ini pengalaman lah Om. Ini pengalaman gue lah ya ngelit marketing di perusahaan sebelumnya. Kalau ada yang anaknya sakit segala macam izinnya banyak gitu kan. Gitu. Jadi kalau orang mau kerja bareng sama lu dia harus menunda kebahagiaan. Nah, sebagai marketing kan tuh kan kayak PR-nya organisasi ya, perusahaan ya. Jadi image perusahaan itu ya dinilai dari bagaimana tim marketing itu berpenampilan ya. Manusia kan makhluk visual, Om. Betul. Ya, jadi yang pertama kali dilihat adalah penampilan, walaupun kita nggak judging orang dari penampilan. Iya. Ketemu klien, gue ketemu elu, kan impresinya kan pasti beda kalau gue bajunya compang-camping kayak gitu. Kalau masalah penampilan ya
kopi itu kan yang ya, maksudnya anaknya casual, asik-asik. Betul. Dan betul, sektenya banyak nih Om. Lu ada yang mau sekte selatan, sekte utara, betul, lu tahu cara penampilannya tuh kayak gimana tuh harus gituin. Ya kalau aku sih memang, karena memang mungkin aku tinggalnya dulu lama di selatan ya, jadi kiblat aku sih masih yang keren itu memang selatan. Gitu. Jadi begitu lihat yang daerah lain, let's say di Peak lah, beda banget. Beda banget nih. Tapi anak-anak kopi sekarang oke sih, oke dalam bergaya gitu. Gitu. Udah nih. Oke, kita closing aja nih. Kita nggak tahu nih udah berapa menit ya. Kita juga nggak ngecek waktunya. Oke, tapi thank you banget ya udah sama-sama, mau meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol ini. Mumpung kita bisa ketemu lagi ya. So next mungkin Juli kita ketemu lagi karena Juli ada latte art, kompetisi latte art. Di mana tuh? FHI. FHI Juli ya? FHI Juli nih. Juli akhir ya? Nggak tahu Juli apa, aku nggak ngecek. Eventnya Taufin tuh di Juli awal, ntar gue panggil. Boleh ya. Oke, thank you banget ya. Arya sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari, tapi ini loh obrolannya ini sebenarnya sih daging banget loh. Ini banyak hal-hal teknis, insight tentang marketing yang mungkin jarang dikupas, jarang dibahas. Mungkin aku nggak yakin ya, mungkin penontonnya mungkin bakal nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kalau kita manggil orang-orang kopi ya. Karena memang ini adalah topik yang memang nggak populer di kalangan barista, tapi aku yakin buat cafe owner yang nonton ini, yang membutuhkan insight tentang marketing pasti akan terbantu. Amin, ya, mudah-mudahan lah ya. Oke, thank you teman-teman yang udah menonton episode kali ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Salam no cincong.